Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk matriks. Yang A, konsep, jenis, transpos, dan kesamaan matriks. Yang pertama, konsep matriks. A, pengertian dan notasi matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa, ya tandanya bisa pakai kurung biasa atau kurung siku, ya kurung siku, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Bentuk umum matriks adalah sebagai berikut. Matriks A, ya, matriks A. Nah, di sini ada anggotanya atau elemennya, ya. Keterangan matriks A terdiri dari M baris. Jadi di sini merupakan baris 1, ya, baris 2, baris ke M. Tergantung barisnya ada berapa. Kalau barisnya 10 ya berarti A10 dan seterusnya. Kemudian matriks A terdiri atas n kolom. Kolom berarti yang ke bawah, ya, kolom ini 1, 2 dan seterusnya sampai kolom ke n, ya, kolom ke n. Jadi tergantung nanti kolomnya ada berapa. Kalau kolomnya 10 berarti kolom ke 10. A11, A12 dan seterusnya sampai AMN merupakan elemen-elemen matriks A. Jadi matriks A itu elemennya atau isinya itu apa aja. Nah, itu adalah isi atau elemen dari matriks A. Nah, matriks A dapat ditulis A sama dengan A IJ dengan I1, 2, 3 dan seterusnya sampai M, dan J sama dengan 1, 2, 3 sampai ke N, ya. Perhatikan letaknya ini, ya, berarti. Nah, di sini perhatikan A11, ya, A11 berarti A ini terletak pada baris pertama, ya, baris pertama dan kolom pertama, baris pertama dan kolom pertama. Jadi untuk penempatannya di sini A M N, jadi yang depan itu untuk baris, ya, baris, dan yang belakang itu untuk kolom, ya, yang belakang untuk kolom. Nah, jadi kalau A11 dia berada di baris pertama, kolom pertama. Kemudian A12 berarti dia berada di baris pertama dan kolom kedua. Nah, untuk A22 misalkan berarti dia berada di baris kedua dan kolom kedua dan seterusnya, ya. Jadi untuk menentukan elemennya terdapat di baris berapa dan kolom berapa, kita bisa melihat angkanya di situ, ya. Kemudian B, ordo matriks. Ordo suatu matriks menyatakan banyak baris dan kolom yang terdapat dalam matriks tersebut. Jika matriks A mempunyai M baris dan N kolom, M baris dan M kolom, ya, ordo matriks A adalah M kali N atau dapat ditulis A M kali N. Misalkan, ya, misalkan dia mempunyai 2 baris dan 3 kolom, berarti di situ bisa ditulis matriks A itu matriks A itu adalah 2 kali 3. Berarti yang 2 ini menunjukkan baris, ya, ingat yang depan itu baris, yang 3 ini menunjukkan kolom. Banyak elemen dari suatu matriks sama dengan hasil kali banyak baris
dengan banyak kolom dari matriks tersebut. Jadi kalau untuk menentukan berapa anggotanya, ya, anggota dari atau elemen dari matriks itu, kita bisa cari dengan mengalihkan jumlah baris atau banyaknya baris dengan banyaknya kolom, ya. Berarti kan ini misalkan A ini adalah 2 kali 3, berarti dia mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Berarti untuk banyaknya elemen tinggal dikalikan 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nanti banyaknya elemen yang terdapat di matriks A itu ada 6 elemen atau 6 anggotanya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak informasi atau data yang dapat disusun dalam bentuk matriks. Untuk dapat membuat matriks, data disusun dalam bentuk tabel. Kemudian dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom diperoleh bentuk matriks. Berikut adalah salah satu penerapan matriks. Banyak hewan ternak yang dipelihara dinyatakan dalam tabel berikut. Perhatikan, di sini ada nama orang yang punya ternak. Yang pertama Pak Heru, Pak Hasan, Pak Amir, dan Pak Ahmad. Kemudian ternak yang dipelihara itu ada 3 macam, yaitu sapi, ya, kambing, dan ayam. Kemudian Pak Heru dia memelihara 1 sapi, 2 kambing, dan 5 ayam. Pak Hasan 2 sapi, kemudian 1 kambing dan 3 ayam, dan seterusnya. Pak Ahmad tidak memelihara sapi, kemudian 3 kambing dan 2 ayam. Jadi dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom diperoleh bentuk matriks. Berarti ini kita hilangkan judulnya sehingga terdapat diperoleh bentuk matriks A. Bentuk matriks A adalah 1 2 5, ya, ini ya 1 2 5. Kemudian barisnya 1 2 5, kemudian baris kedua adalah 2 1 3, dan baris ketiganya 1 1 4, dan seterusnya. Matriks tersebut mempunyai 4 baris dan 3 kolom. Ya. Kalau kita ingin mencari tadi yang poin kedua, banyaknya elemen atau anggota yang terdapat dalam matriks tersebut, tinggal kita kalikan 4 kali 3 sama dengan 12. Semua ada 12 berarti elemennya. Ini kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Contoh, sebuah agen travel selama 3 hari memperoleh pesanan tiket bus berikut. Pada hari Senin memperoleh pesanan 30 tiket kelas VIP dan 50 tiket kelas ekonomi. Pada hari Selasa memperoleh pesanan 20 tiket kelas VIP dan 45 tiket kelas ekonomi. Pada hari Rabu memperoleh pesanan 35 tiket kelas VIP dan 15 tiket kelas ekonomi. Susunlah matriks berdasarkan keterangan tersebut. Alternatif penyelesaian. Data tersebut dapat dinyatakan dalam berikut. Ingat ya, dari hari itu ada dari soal tersebut itu ada hari Senin, penjualannya hari Senin, ya kan? Kemudian hari Selasa dan hari Rabu. Kemudian tiket yang dijual itu jenisnya ada 2, yaitu VIP dan ekonomi, ya. Sehingga kita akan tulis di sini untuk hari Senin. Ya, hari Senin yang terjual itu adalah 30 tiket VIP dan 50 tiket ekonomi. Kemudian hari Selasa yang terjual adalah 20 tiket kelas VIP dan 45 tiket kelas ekonomi. Untuk hari Rabu yang terjual adalah 35 tiket kelas VIP dan 15 tiket kelas ekonomi. Dengan menghilangkan judul baris dan judul kolom diperoleh bentuk matriks A. Nah, ini dihilangkan, ya, jadi ini dihilangkan sehingga matriks A itu adalah untuk baris pertama itu 30 50, baris kedua 20 45, dan baris ketiganya adalah 35 15.
Yang kedua, diketahui matriks A itu anggotanya 3, 2, min 1, 4, dan seterusnya. Tentukan A. Banyak baris dan banyak kolom matriks A. Banyak baris untuk matriks A, kita lihat ya, banyaknya baris, jadi 1, 2, 3. Berarti M-nya ada 3. Kemudian banyak kolom, 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya ada 4. Ya, berarti di sini matriks A terdiri dari 3 baris dan 4 kolom. Yang B, elemen-elemen pada baris kedua. Perhatikan, yang ditanya itu adalah elemen pada baris kedua. Baris kedua, ya, baris kedua itu kan berarti kan yang ini ya, baris kedua. Berarti elemennya itu adalah angka yang terdapat di baris kedua, yaitu 5, min 4, 7, dan min 2, ya. Yang C adalah elemen-elemen pada kolom pertama. Yang ditanya adalah yang kolom pertama. Berarti yang ini ya, yang kolom pertama. Jadi elemen-elemen pada kolom pertama adalah 3, 5, dan 1. Yang D, elemen pada baris pertama kolom ketiga. Elemen yang terdiri dari baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama itu yang ini, kolom ketiga itu yang ini. Nah, sekarang elemen yang terdapat di baris pertama kolom ketiga itu adalah min 1, ya, yang merupakan titik temu antara baris pertama dan kolom ketiga. Kalau 3, misalkan ya, ini tidak. Kenapa? Karena dia berada di baris pertama tapi tidak di kolom ketiga. Nah, misalkan ini 7, misalkan 7 itu dia berada di kolom ketiga tetapi dia tidak berada di baris pertama. Jadi yang berada di baris pertama dan kolom ketiga itu adalah min 1. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai dari A24. A24 ya, itu adalah matriks A yang terletak pada baris kedua kolom keempat. Ingat ya ini ya. Jadi yang 2 ini menunjukkan baris ya, baris. Yang 4 ini menunjukkan kolom. Nah, jadi elemen yang terdapat pada baris kedua kolom keempat, baris kedua ini, kolom keempat ini ya. Maka di situ yang terdapat di baris kedua dan kolom keempat itu adalah min 2. Yang ketiga, tentukan ordo matriks A. Matriks A mempunyai 5 baris. 5 baris kan berarti ya 1, 2, salah. Matriks A mempunyai 5 baris, berarti baris ke sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 5 baris, dan mempunyai 3 kolom, 1, 2, 3, ya. Maka ordo matriks itu adalah ordo matriks A adalah 5 kali 3. 5 menunjukkan baris, kemudian 3 menunjukkan kolomnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.